Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di sorga, hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk kami bisa mendengar, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tahun baru memasuki tahun yang baru. Tahun baru untuk kita adalah tahun 2022, beberapa hari lagi. Tapi apa yang akan terjadi? Marilah kita melihat dari kacamata Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-8 dikatakan dunia bukan makin baik Bapak Ibu sekalian. Dunia makin jatuh di dalam kehancurannya karena manusia demikian berkuasa, kekuatan jahat juga demikian berkuasa Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, tapi jangan khawatir karena apa? Kita adalah anak-anak Allah dalam perlindungan Tuhan. Kita adalah anggota kerajaan surga yang tidak tergoyahkan. Kita tetap tegak, kita tetap mengalami terobosan, kita tetap mengalami hal-hal baik daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, melihat kepada mujizat ini, maka kita harus tahu bagaimana mujizat ini terjadi. Kita tahu diri kita adalah mujizat dari Allah. Kita ingat, kita adalah mujizat daripada Allah. Oke, kita lanjut. Di dalam Mazmur 112 ayat pertama dikatakan demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah. Bapak sekalian, takut akan Tuhan di sini akan menimbulkan atau membawa hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan di dalam Amsal 19:23. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Bapak sekalian, kita tahu ketika orang tidur, ya Bapak sekalian, atau kita sedang bermalam, kita tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi Tuhan menjaga kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kita selalu dijaga tanpa kita ditimpa malapetaka. Itu luar biasa. Ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita takut akan Allah. Yang kedua, di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan bahwasanya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat adalah pikirannya Allah, menguasai kita sehingga kita berjalan. Dia menunjukkan jalan-jalan yang harus kita pilih. Bagi setiap orang yang takut akan Allah, dia akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita pilih Bapak dan sekalian. Itu luar biasa. Pembukaan daripada khotbah ini sudah menunjukkan bagaimana luar biasanya Allah. Mari kita melihat apa sih baiknya ketika kita takut akan Tuhan, kita takut akan Allah. Yang pertama adalah di dalam Mazmur 112 ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bapak-Bapak sekalian, anak cucu artinya sesuatu yang akan datang. Kita mempunyai anak cucu. Belum tentu kita berumur sedemikian sampai kita melihat cucu kita terus Bapak-Bapak sekalian. Tetapi modal bagi mereka diberkati adalah ketika kita takut akan Allah, maka hal itu akan membawa urapan kepada anak cucu kita, di mana mereka hidup akan perkasa di bumi dan mereka merupakan angkatan benar yang akan diberkati. Bapak-Bapak sekalian, apa sih yang terjadi dengan pernyataan tadi bahwa anak cucunya akan diberkati? Bapak-Bapak sekalian, ketika kita takut akan Allah, maka ibaratnya itu ada urapan turun dari kita kepada anak cucu kita. Dan yang penting adalah adanya persatuan, adanya kerukunan Bapak-Ibu sekalian. Seperti dikatakan di sini dalam Mazmur 132 ayat 2 dan 3, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Allah memerintahkan berita berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Orang yang takut akan Allah akan membangun kerukunan dalam keluarganya. Kerukunan itu akan menerima berkat daripada Allah karena Allah memerintahkan berkat itu kepada setiap orang yang memelihara kerukunan. Bapak-Ibu sekalian, akhir-akhir ini kita begitu banyak perpecahan, terutama di keluarga-keluarga Bapak-Ibu sekalian, ketika masalah ekonomi, masalah harta dan sebagainya, masalah keyakinan, banyak terjadi. Tetapi itu adalah bagian kita mengurangi berkat daripada Tuhan. Orang tua yang takut akan Allah akan membangun kerukunan di dalam keluarganya, sehingga berkat-berkat itu
turun atas anak cucunya. Itu yang pertama, takut akan Allah. Oleh sebab itu, di tahun 2022 kita mengalami mujizat ketika kita takut akan Allah, di mana terrealisasikan, dinyatakan bahwa keluarga kita ini hidup rukun dan berkat itu turun atas keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama. Yang kedua adalah di dalam Mazmur 112 ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami di dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita takut akan Allah, maka di sini dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan ganjaran itu ada merupakan hadiah, merupakan imbalan yang diberikan Bapak Ibu sekalian. Dan di situ dikatakan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berarti kehidupan takut akan Allah, yang menghormati Allah, yang mengasihi Allah itu justru memberikan kita kehidupan yang luar biasa. Itulah Bapak Ibu sekalian, hidup dalam mujizat Allah di setiap waktu ketika kita memelihara kerendahan hati dan takut akan Allah. Kerendahan hati untuk menerima apa yang menjadi kehendaknya, kerendahan hati untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginannya, kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita seperti kita juga mengampuni yang bersalah kepada kita, kerendahan hati kita memahami bahwa hidup kita hanya bergantung kepadanya. Bapak Ibu sekalian, justru sebaliknya di tahun 2022 jangan cari yang lain, jangan cari tukang ramal dan sebagainya bagaimana kehidupan dunia. Cari Allah. Cari Allah. Hiduplah takut akan Allah. Karena itu adalah kunci kehidupan bagi kita orang percaya. Bapak Ibu sekalian, apa selanjutnya akan diberikan ketika kita takut akan Allah? Di dalam Mazmur 122 ayat 7 dikatakan, ia tidak takut akan kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita ingat bahwasanya dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kau khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kau makan dan minum, janganlah khawatir akan pula tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bapak Ibu sekalian, haleluya, haleluya, haleluya. Takut akan Allah membangun diri kita untuk tidak khawatir, dan janji Allah akan terjadi. Kekhawatiran tidak akan menambah sehasta umur kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebaliknya, dia akan memberikan kita hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, seperti dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, untuk kita bisa memelihara takut akan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anak cucu kita yang belum kelihatan pun sudah akan diberikan. Inilah panduan kehidupan di dalam 2022. Tetapi lebih lagi panduan kehidupan kita di setiap menit, di setiap jam, di setiap hari, di setiap bulan, dan setiap tahun. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau melihat setiap hari-Mu adalah baik. Memasuki tahun yang baru, walaupun keadaan dunia belum tentu akan selalu baik Tuhan. Tetapi kami percaya ketika takut akan Allah, maka semuanya akan membawa kebaikan bagi kami Bapak. Bapa di sorga, terima kasih atas segala tuntunan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan untuk kami bisa mengerti, bisa melakukannya. Pada pagi ini kami berdoa. Hamba-Mu berdoa bagi setiap yang menonton video ini, Kau berkati mereka satu persatu. Apapun usaha mereka, apapun kehidupan mereka, Kau buat berhasil. Dan lebih lagi Tuhan, seperti firman dalam firman Tuhan ini, ada satu kerukunan dalam keluarga mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang sedang berputus asa, Kau berikan jalan keluar. Yang berbeban berat, Kau berikan jalan, Kau angkat segala beban itu. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negara dari pusat sampai daerah untuk hidup takut akan Allah. Kami juga berdoa untuk negara kami dilindungi dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi keluarga kami, pemulihan daripada ekonomi negara kami Tuhan. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus amin. Shalom, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah takut akan Allah. Amin.